Halo semua, ketemu lagi di saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin membuat tutorial membuat button export data dari NetBeans menjadi Excel. Ya, biasanya kan kalau kita mau ekspor data dari NetBeans itu kita pakainya report ya, menggunakan e-report, terus pakai Jasper Report, dan bentuknya pun dia nggak bisa Excel, tapi dia bentuknya bisa PDF dan bisa langsung ngeprint langsung datanya gitu. Nah, di video kali ini kita akan membuat button export dan exportnya itu dalam bentuk Excel. Ini saya udah di NetBeans. Nah, di sini saya ada project kecil ya untuk mencontohkannya. Saya ada project nama projectnya belajar, dan di sini ada 4 package dan kurang lebih seperti ini. Saya ingin tunjukin untuk database-nya. Nih, di sini teman-teman perhatikan sebelah kiri itu ada nama DB sekolah. Ini DB yang ingin saya contohkan. Ada tabel mahasiswa. Dalam tabel mahasiswa ini fieldnya itu ini. Nah, seperti ini ya, karena untuk contoh saja. Terus datanya kurang lebih seperti ini. Saya ini udah duplikat banyak biar contoh datanya agak kelihatan banyak ya. Ada ID, nama, alamat, dan telepon. Oke, ini untuk database-nya ya. Lalu di project NetBeans-nya di sini pertama di service, di sini hanya kita panggil method get data, karena di sini hanya mencontohkan menampilkan data, lalu datanya kita ekspor dalam bentuk Excel ya. Ada get data, terus kita nggak pakai tabel model, kita langsung pakai default tabel model aja. Maksudnya nggak pakai tabel model yang dibuat khusus tersendiri, tapi kita buat pakai default tabel model aja. Lalu setelah service seperti ini saya zoom ya. Seperti ini untuk DAO-nya. Di awal-awal hanya seperti ini ya. Sorry, koneksinya belum saya tunjukin. Ini pastinya ya. Koneksi saya seperti ini guys, kalau mau menghubungkan project NetBeans dengan database ya. Di sini sekarang seperti ini, servernya apa, portnya berapa, nama database apa, terus username dari MySQL-nya itu apa ya. Ini tuh koneksinya, dan saya tunjukkan lagi tuh DAO-nya seperti ini ya. Jadi DAO-nya get data hanya menseleksi select from mahasiswa. Terus yang ditampilkan itu apa di tabel adalah ini ID, nama, alamat, dan telepon. Terus nama dari dari tabelnya itu apa ini. Terus untuk data mahasiswanya gframe-nya itu kurang lebih seperti ini aja. Ya, di sini kita saya ada import service mahasiswa, load data. Ini load data untuk manggil ini. Ya, di sini ada kan biasanya di project saya sebelumnya saya ada khusus kelas untuk tabel model. Nah, untuk contoh ini kita pakai ini aja ya. Jadi langsung di gframe-nya disusun tabel model apa aja, karena kan project kecil ya. Ini tabel modelnya. Terus untuk manggil datanya itu kita pakai mana? Kita pakai service get data. Jadi kita panggil datanya, terus datanya dimasukkan ke dalam set model, tabel model ini, lalu tampil. Ini hanya project dalam bawaan. Dan untuk ini adalah tabel model mouse click ya. Nih, ketika diklik nanti datanya itu masuk ke dalam text field. Ini kita tes run dulu. Nah, ini project contohnya ya. Datanya kurang lebih ada 29. Kalau kita klik, dia bakal berisi sini. Oke, nah kali ini kita akan buat fungsi ekspornya. Oke, pertama di sini kita buka service dulu, service mahasiswanya ya. Lalu kita buat namanya method ini guys, void export export to Excel. Bebas ya nama metodenya. Sini saya pakainya export to Excel, export to Excel. Lalu di sini kita memerlukan JTable, lalu kita namain table dan string file path untuk menentukan lokasi penyimpanan Excel. Di save, ketika ini di save, DAO-nya pasti error ya. Nih, karena dia
ada mendeteksi ada metode baru dan disuruh implement. Kita implement dan keluar. Oke. Nah, di sini karena scriptnya agak panjang, saya copy saja ya, guys. Ini kita hapus dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya agak ribet jelasinnya, teman-teman bisa ikutan aja ya. Intinya di sini dia ada apa ya namanya ya? Ya, mengambil data dan dirubah menjadi Excel ini sesuai kolom-kolom ini, guys. Membuat header kolom, membuat data baris, dan ketika sudah berhasil, ini menyimpan filenya ke directory ya. Setelah berhasil, nanti akan memunculkan option data berhasil diekspor ke file Excel. Jika nggak berhasil, nanti dia akan menunjukkan kesalahan apa yang terjadi dan menunjukkan ke inti kesalahan. Oke, kurang lebih seperti ini aja, guys, untuk metode dari export to Excel-nya. Ini masih merah, kita save dulu. Udah nggak merah. Setelah ke DAO, kita langsung saja ke view-nya sini. Nah, di sini kita masukkan button 1 ya, sini. Nah, kita bikin Excel. Kita namain button Excel. PBN. Lalu double klik. Nah, di sini kita taruh metodenya. Nah, di sini di video saya sebelumnya saya ada menjelaskan menggunakan apa namanya? Menggunakan gframe, bukan gframe. Gfile chooser yang berbeda ya. Bukan dari bawaan NetBeans, bukan bawaan dari Java. Mana ya? Ya, ini dia. Kita akan menggunakan JNA file chooser juga untuk menentukan directory penyimpanan file Excel kita. Nah, teman-teman kalau mau perlu apa namanya library-nya bisa ditonton video ini. Di sini ada tutorial. Oke, balik lagi ke NetBeans di sini. Di sini pertama kita panggil Windows. Kita buat variabel baru namanya window, nilainya 0. Masih merah. Oke. Oh ya, selain beberapa tadi, kita membutuhkan banyak library. Saya nggak tahu kenapa library banyak, karena ketika saya cari-cari tutorialnya dan mereka ngasih info library-nya ya ini gitu. Nah, ini nanti saya share ya di deskripsi, dan cukup banyak library-nya ini, dan kita memerlukan 2 library tambahan ini, Ving JN File Chooser dan JNE 5.5.0. Oke, hanya seperti ini aja, sama driver dari MySQL ya, untuk mengkoneksikan ke database ini. Kalau teman-teman belum tahu cara importnya, teman-teman tinggal klik kanan ini, teman-teman bisa add library, bisa create new baru, atau teman-teman bisa add jar atau folder. Nah, nanti arahkan ke file jar-nya nih, tinggal di Ctrl A lalu open. Nanti dia masuk ke sini semua. Dan memang cukup banyak ya. Ini kita lanjut. Oke, ini kelebihan S, ini window. Lalu kita buat variabel lagi namanya action. Di sini saya tulis tipe datanya bool, dimana bool ini dia adalah variabel untuk membuka Windows directory-nya. File chooser. Ada file chooser. Salah, sorry, ada yang kurang. Di sini kita buat, saya belum manggil library JNA file chooser ya. JNA file chooser. Terus kita bikin namanya, variabelnya itu chooser dan new file JNA
Nah gini, nah baru di dalam Jena ini itu ada namanya, ya nggak mau, bentar. JNA file user beda kah? Oh ya, tadi teksnya kayaknya berbeda ya, sorry guys. Inti yang penting ini sama ini itu sama ya. Terus di dalam Jena ini itu ada namanya show save dialog untuk kita menyimpan. Lalu dari Windows ini kita masuk ke sini dan lalu kita buat if jika action akan kita buat namanya variable file string dengan get. Kita di sini artinya mengambil datanya itu berarti get select file, lalu get absolute path, ya kan, kita ambil pathnya, lalu setelah filenya dapet itu mau kita simpan namanya, dan di sini kita tambahin format XLSX ya, format Excelnya. Lalu di sini kita panggil service yang sudah kita buat tadi di itu di service ini ya. Nih, ini yang ada di AO nya yang ini. Nih. Lalu yang mau diekspor itu yang mana? Yaitu tabel data. Tabel data itu mana? Tabel data ada variabel dari tabelnya. Ini guys. Ini terus file string itu ada lokasi yang file yang kita berhasil kita dapatkan dari dialog yang muncul. File yang kita tentukan. Sorry ya. Sudah sih guys, seperti ini aja. Jika ini nggak berhasil ya intinya dia gagal ekspor. Oke, kita tes run. Ini ya, karena nggak pakai login langsung muncul datanya. Dan kita tes Excel. Nah, ini misalnya testing mahasiswa save, lalu kita, nah ini ada respon, data berhasil diekspor ke file Excel. Oke, kita tes, buka di download nih mahasiswa, boom, dan datanya seperti ini guys. Apa ya, di sini benar-benar polosan dengan nama sheetnya itu data ya, nama sheetnya itu di sini kita nyetingnya di sini. Ini dia ada nge-create sheet namanya data. Oke guys, mantap ya udah guys, segini aja video singkat kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman yang masih belajar netpin, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.